masing-masing daerah itu masalah sampah ini punya keterbatasan tersendiri. Bantul mungkin masih punya wilayah, Sleman masih punya wilayah untuk kota, dia sudah dipenuhi oleh permukiman. Terakhir BPS menyebut kita masih tertinggi nih persentase kemiskinan. Nanti ya kita Mei, mungkin kita bicaranya bukan bicara tertinggi se-Pulau Jawa atau di yang lain-lain. Kita bicara seberapa besar effortnya pemerintah daerah untuk menurunkan kemiskinan. Tapi kenapa seolah-olah itu kita mau kemana pun itu harus dipaksa lewat Malioboro sih, Bu? Seolah-olah itu saya mau kemana pasti wah Malioboro. Ada cuman berapa rute ya yang masuk Malioboro itu ya? Halo semuanya, selamat datang di Pandangan Jogja. Hari ini kita sudah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY yang baru dilantik sekitar 2 pekan yang lalu, yaitu dengan Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti. Ibu Made sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat, Mas. Bu, setelah sekian mungkin 5 tahunan keluar dari Bapeda kemudian kembali lagi ke Bapeda, apa rasanya Bu sekarang, Bu? Kembali ke rumah. 6 tahun saya meninggalkan Bapeda. Dari 2019 saya dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Nah, di situlah gitu. Ya kalau bilang perasaan ya, kita sebagai ASN ya harus siap mau ditempatkan di mana saja gitu ya. Ya kebetulan juga saya kembali ke awal saya di sini. Saya di sini kan 18 tahun lah dulu di Bapeda gitu, dari staff sampai ke eselon 3 gitu. Dan semua bidang juga sudah saya, istilah kata itu sudah saya alami gitu, dari bidang awal di bidang pengendalian. Dulu saya kan dari Biro Penyusunan Program, terus kemudian dilebur menjadi bidang pengendalian. Saya di situ staff, terus masuk di bidang Sarpras, dulu bidang infrastruktur namanya. Di sana sampai eselon 3, terus pindah lagi ke bidang Kabid Perencanaan. Udah itu baru saya keluar dari Bapeda. Kalau selama ini kan yang terekspos cukup lama adalah Bu Made di Dinas Perhubungan ya, Bu? Ya. Tahu-tahu kok bisa ke Bapeda gitu. Ternyata ada panjang juga sebelum itu di Bapeda. Ya itu yang tadi kami sampaikan. Sebenarnya ketika menjadi ASN, ya kita harus siap ada dimanapun. Jadi sebenarnya ketika bicara istilahnya memimpin satu organisasi gitu kan, pastinya ada pertimbangan juga dari Bapak Gubernur, dari tim ya yang ada di Pemda yang khususnya kemudian menilai dari masing-masing personil atau ASN yang ada gitu. Saya ya kami sendiri sih sebenarnya ya tidak masalah juga gitu. Yang namanya mungkin dari kenapa dari kepala, ya mungkin karena basic saya di perhubungan gitu. Kenapa ya mungkin dulu saya di Bapeda ya cukup lama gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Semua dijalani. Jadi amanah dijalani dengan baik, dengan ikhlas gitu ya sudah. Bu Made tadi sempat disinggung juga soal kemiskinan sama Bu Made. Terakhir BPS menyebut kita masih tertinggi nih persentase kemiskinan. Nanti ya kita mungkin kita bicaranya bukan bicara tertinggi se-Pulau Jawa atau di yang lain-lain. Kita bicara seberapa besar effortnya pemerintah daerah untuk menurunkan kemiskinan. Kalau bicara angka, ya kita harus bicaranya dari awal. Angka itu berapa sih? Awalnya angka itu berapa? Jangan cuma kemudian angka yang ada di akhir. Dia turunnya sudah sampai seberapa? Itu effort. Itu yang kemudian kita bicara bahwa pemerintah daerah itu sudah sangat komit untuk bicara itu. Kita besar loh kita itu. Penurunannya cukup tinggi. Kita bicara rentang 10 tahun. 10 tahun ya, kita bicara rentang 10 tahun. Itu kondisinya cukup besar. Kita sekarang di angka 10,83 ya, sekitar seperti itu. Nah, ini persoalannya begini. Kita melihatnya kenapa besar? Ya karena penduduk DIY kan dibandingkan dengan penduduk Jawa Tengah misalnya sedikit. Tapi ketika bicara orang miskinnya
Kita tuh sebenarnya berapa sih kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah? 400-an ribu ya. Nah, sekarang kan bicaranya kan prosentase. Ketika populasinya itu kecil, ya toh, terus kemudian, lah otomatis kan prosentasenya dia akan besar ketika dia cuman berapa. Contohnya misalnya ya populasi 10, orang miskinnya 2, pasti dia lebih besar prosentasenya ketika dia populasinya misalnya 100, orang miskinnya misalnya 10 misalnya seperti itu. Tapi yang kemudian jadi tantangan apa sih sebenarnya Bu untuk menekan angka ini? Apakah karena yang masuk kategori miskin ini sudah tidak produktif atau seperti apa Bu sehingga diintervensi? Sebenarnya kan dari BPS sendiri kan menginfokan dari sisi konsumsi ya ketika bicara kemiskinan itu. Ya konsumsi yang sering ya apa ya maksudnya yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat. Kan kita ada garis kemiskinan itu ya. Sekarang kan naik jadi 600. Kemiskinan makanan dan bukan 2000, makanan. 600 per ribu untuk itu. Nah, konsumsi besarnya itu ada di makanan. Untuk kemiskinan itu sendiri loh, bukan di tempat yang lain-lainnya. Ada empat apa ya istilahnya? Ada Komoditas. 4 komoditas yang mempengaruhi itu, sama beras. Yang kedua cabai, yang ketiga itu telur, yang keempat itu tomat. Tomat, tomat mahal. Saya waktu di Kulon Progo itu kan pas tim TPID ke pasar-pasar itu, tomat mahal. Bukan tembakau ya? Bukan, tomat. Ya tembakau itu ya dalam artian kan kalau makanan kan tidak melihat jenis kelamin ya itu kan gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kalau memang itu juga konsumsi ini menjadi penekanan dan tidak berubah ya mungkin ini yang kita juga harus memperhatikan itu. Tapi apapun itu Pemda DIY ini kan istilah kata dalam penanganan kemiskinan tidak business as usual ya. Tidak cuman hanya bicara persoalan bagaimana kemudian membantu orang miskin. Tapi bagaimana kemudian dia bisa entas dari situ ya kan ada kemandirian di situ gitu loh. Kalau kita bicara ekstrim kita sudah sekecil loh kita yang mungkin sebenarnya kami juga minta kepada semuanya gitu. Jadi kalau cuma angka yang dibandingkan tanpa kemudian ada analisis berapa perbandingan, berapa kemudian baseline yang awal kemudian kita sebagai ukuran itu kan penting. Kalau di netizen kan kebanyakan langsung wah karena UMR-nya kecil dan sebagainya. Artinya dengan situasi yang kompleks seperti itu menaikkan UMR belum tentu bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan. Nah persoalan kan ada pekerjaan pekerja yang formal dan non formal, ya kan? Pekerjaan dan non formal. Kalau yang lainnya yang mungkin di perusahaan dan lain-lain dia akan kemudian terpantau ya dari sisi. Nah kemudian yang mungkin hanya rumahan dan itu siapa yang kemudian. Nah ini kan berarti memang sistem ini harus berjalan dengan baik. Kita nggak cuma bicara UMR ini akan bisa. Iya ini secara rata-rata gitu. Tapi ada hal-hal yang kemudian kita bicara ini tidak cukup di sini. Tidak cukup kemudian kita bicara di sini. Ada hal-hal yang kemudian perlu kita lihat dari sisi pertama misalnya. Kebiasaan masyarakat seperti apa ya contoh ya kalau kita bicara konsumsi ya makanan 2100 kalori misalnya seperti itu dia harus makan 3 kali padahal mungkin kalau kita survei ada yang puasa mungkin ada yang cuman enggak kayak gitu kan juga sangat mempengaruhi itu. Jadi ya itu yang pertama adalah ya kebiasaan atau budaya ya. Yang kedua ya bagaimana kemudian lingkungan itu ada empati juga gitu ya untuk melihat kalau istilah kata semuanya ini tanggung jawab dari pemerintah daerah tapi kan tidak bisa sendiri pemerintah daerahnya sulit untuk menjangkau sampai ke semuanya ya walaupun kemudian kalau dari sistem kan kita sudah sampai ke kelurahan ya sudah sampai ke situ. Tapi kan tanggung jawab kita semua lah.
Bu, satu masalah lagi yang juga ramai di Jogja dan belum selesai adalah sampah, Bu. Sampah. Apa yang kemudian rencana strategis yang akan dilakukan atau dimiliki oleh Pemda DIY untuk mengatasi Ya, masalah seperti apa yang kemudian sudah disampaikan Pak Sekda, ini kan kita juga sudah bekerja sama dengan Bantul, bagaimana kemudian mengoptimalkan piungan juga ya, walaupun sebenarnya ada batasan-batasan tertentu untuk hal itu. Masing-masing daerah itu masalah sampah ini punya keterbatasan tersendiri. Mungkin kalau kita bicara perkotaan ya, karena waktu saya di Kulon Progo sendiri sebenarnya itu kita sudah mempersiapkan itu sampai kemudian TPA kita seperti apa, proses dari hulu ke hilirnya seperti apa. Tapi ketika di perkotaan ini dengan aktivitas yang luar biasa, baik dia pendidikan, kemudian wisata, budaya dan lain-lain, mungkin memproduksi sampahnya itu juga lebih besar dari yang lainnya. Dengan keterbatasan, mungkin Bantul kita bicara dari sisi perkotaan Yogyakarta ya, kan ada 3 kabupaten kota yang masuk. Bantul mungkin masih punya wilayah untuk mengolah sampahnya. Sleman masih punya wilayah untuk kota. Dia sudah dipenuhi oleh permukiman ya, seluruh wilayahnya. Terus dia mau bagaimana? Pertama mungkin ketika kita bicara balik lagi pengaturan terhadap sampah. Kita bilang oke, sampah ditangani oleh masing-masing rumah. Iya, kalau mereka punya lahan. Ya kan? Kalau mereka punya lahan, itu pun kalau rumah pribadi masih bisa. Tapi kalau kos-kosan, ya itu yang harus kemudian difikirkan kan begitu. Dalam artian seperti ini. Oke, sekarang mungkin kita perlu bicara apa ya, lokalisir yang mungkin sudah dibuat mungkin TPST atau apa yang kemudian dibantu. Jadi harus ada treatment untuk kemudian melihat dari sisi persoalan sampah itu sendiri. Kemudian kerjasama seharusnya dengan daerah lain kalau memang kita tidak punya lahan. Teknologi sebenarnya sudah ada, ya teknologi sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanage itu, gitu ya. Jadi ya kota sendiri itu sebenarnya ya bisa menyelesaikan sampahnya asal dia melihat kebijakan tuh nggak bisa digeneralisasi, maksud saya seperti itu ya. Jadi ayo mengolah sampahnya, ayo membagi. Oke, ketika kemudian memisahkan antara organik dan non organik, caranya bagaimana, pengambilannya bagaimana, caranya dalam artian dari sisi sumber sampah ya dari sumber penghasil sampah misalnya. Keluarga harus memilah misalnya begitu. Memilah ditaruh di mana? Ya, itu kan harus ada. Apakah semua paham ketika kemudian kantong plastik ini dipisah misalnya ya, ini yang ini. Terus dibawanya seperti apa? Campur lagi ya. Atau enggak gitu ya. Sampai nah ini kan jadi harus ada treatment yang khusus gitu untuk hal itu gitu. Saya kira teknologi sudah sangat banyak untuk mengasahnya. Tinggal bagaimana teknologi itu tepat untuk ada di situ. Berarti sekarang masalahnya hanya lahan, Bu, sebenarnya. Lah, untuk mengolah itu kan bisa kemudian. Nah, ini kan menginventarisasi wilayah ya. Kalau saya ya. Di sewilayah ini misalnya apa mau dia motretnya Kapanewon atau mau kelurahan atau apa. Punya nggak tempat untuk titik? Itu terus bagaimana? Kan harus dibuat manajemennya juga. Ketika gini, sampah dicampur semua, lah itu kan ada waktu lagi untuk memilah. Belum ada tempat. Apakah semua tempat itu mau ada titik-titik pembuangan sampah? Itu kan juga masalah ketika bicara perkotaan. Karena itu tadi, fungsi 3 tadi, pendidikan, pariwisata, ada sampah. Itu kan sangat mengganggu ya di situ. Tapi lahan mau ditaruh di mana? Nggak punya lahan yang cukup besar gitu. Kita sudah punya treatment untuk ke sana, tinggal bagaimana wilayah-wilayah ini mengaturnya gitu kan. Kalau provinsi kan nggak bisa sampai kemudian ke teknis sampai ke situ. Oke Bu, sampah mungkin cukup Bu.
beralih ke bidangnya Bu Made sebenarnya, transportasi kita singgung tadi Bu. Hari ini kita udah punya Trans Jogja sebagai moda transportasi umum yang cukup membantu lah Bu untuk mobilitas masyarakat begitu. Cuman mungkin ada satu hal yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Bu, yaitu rute yang muter-muter. Muter-muter. Kenapa seperti sulit sekali Bu ini Bu membuat rute yang efisien? Karena contohnya saya dari Polda Pakuwon sampai Munggur itu butuh waktu 2 jam normal tuh. Oh gitu. Kalau naik motor paling 2 jam 20 sampai 30 menit itu. Kenapa kayak sulit sekali untuk membangun rute yang lebih efisien gitu? Sebenarnya tidak, Mas. Jadi gini, pertama kita harus memiliki prinsip bahwa semua wilayah harus dilayani. Ketika bicara semua wilayah dilayani, otomatis modanya harus banyak. Ketika modanya harus banyak, konsekuensinya ada pembiayaan besar. Kan seperti itu. Kalaupun saya gini, sebenarnya itu kalau dari sisi transport itu memang ulang-alik. Dari titik A ke titik B, nanti B ke A, begitu terus. Tapi ketika semua jalur seperti itu kan jadi agak susah ya, jadi tetap membutuhkan banyak support gitu ya untuk hal itu. Kami sudah berusaha dengan sekuat ini, sudah sampai kita evaluasi ya. Jadi saya sangat berterima kasih misalnya netizen itu memberikan masukan ke kita gitu. Oh ini kok ini nggak efektif ya. Kita evaluasi terus kok. Kita tuh sampai kadang-kadang tuh mengeluarkan surat kepala dinas itu untuk uji coba rute. Jadi ini rute ini enak nggak, efisien nggak? Itu kan semua dicoba. Oh ini ternyata penumpangnya lebih apa ya namanya banyak gitu ya untuk hal itu. Ini memang armadanya ini ya tidak bisa semuanya teroperasional karena keterbatasan itu tadi yang saya bilang. Sekarang berapa banyak sih Bu armadanya? Kita ada 128, tapi yang jalan 95. Karena kondisinya yang atau tenaganya yang nggak ada Bu? Karena support dananya ya. Karena kalau itu jalan semua kan kita menghitungnya. Karena itu juga subsidi juga ya, bukan untuk bisnis. Iya. Karena kalau bisnis transport susah. Ya, dia juga tidak profitable ya. Nah ini insya Allah kita Agustus meluncurkan bis listrik free masih karena uji coba masih free charge ya. Ya mudah-mudahan ini bisa mensupport tadi ya kita bicara green economy ya, kita bicaranya sungguh filosofi dengan low emission zone dan lain-lain gitu. Jadi ke depan akan diganti semua dengan bis listrik rencananya? Iya, ke depannya itu kan sekian tahun gitu. Step by step lah gitu kita lihat. Karena kan modal awal besar, tapi sebenarnya secara maintenance itu lebih sederhana, lebih ketimbang BBM fosil ya. Tapi kenapa seolah-olah itu kita mau kemana pun itu harus dipaksa lewat Malioboro sih Bu? Enggak lah. Seolah-olah itu saya mau kemana pasti Malioboro dulu. Ada cuman berapa rute ya yang masuk Malioboro itu ya. Tidak semua sebenarnya, tidak semua masuk Malioboro. Saya kan kadang kalau Jumat ya, saya dari Kaliurang mau ke Dinas Perhubungan. Ya Pakem lewat sana langsung, tidak semuanya. Cuman ini masukan juga ya, terima kasih untuk tidak semua kami mengalihkan itu semuanya ke Malioboro. Jadi mungkin perasaan aja gitu itu masuk ke Malioboro. Hanya kami sudah buat titik-titik perpindahan gitu ya untuk mereka kalau memang mereka tidak ingin ke situ ya mungkin berhenti di halte yang lain. Karena kan tidak bayar juga untuk masih dalam satu ini ya pembayaran ketika kemudian dia naik dia berpindah kan tidak ditarik biaya juga. Selama tidak pindah halte. Tidak pindah halte. Bukan tidak pindah halte. Jadi dia sudah keluar dari halte. Gitu. Jadi dia ketika kayak seperti saya tuh dari depan UI karena saya kan rumah saya di situ ya. Saya naik bis, saya turun di Bandara Adi Sucipto. Saya sudah nggak bayar lagi tuh. Terus kemudian saya naik lagi bis, itu terus nanti sampai di hotel apa itu ya, Sahid. Ya, 2 jalan kaki. Saya sudah nggak bayar. Oke. Selama nggak pindah halte nggak bayar ya? Kemudian terakhir Bu, kemarin kan 1 tahun Ibu menjabat sebagai penjabat Bupati Kulon Progo. Ya. Ini udah masuk musim pilkada serentak. Kenapa nggak ada rencana untuk? Oh enggak lah.
melanjutkan pengabdian 5 tahun ke depan, Bu? Saya itu kan di sana bukan karena saya orang politik gitu ya. Jadi karena saya diperintah untuk di sana mengawal selama 1 tahun. kekosongan apa namanya kepala daerah. Ya tetap saya kemudian niat saya ketika saya di sana, saya ya bekerja sebaik-baiknya gitu. Seperti saya dimanapun gitu. Seperti saya ketika di sini di tempat-tempat yang sudah saya jalankan gitu. Itu saja gitu. Jadi saya berbuat yang sebaik-baiknya gitu. Itu saja. Walaupun kemudian orang ibu kok nggak lanjut, saya ya kan mensupport daerah itu kan tidak harus menjadi kepala daerah. Tapi ada dorongan untuk, ada yang meminta atau mengharapkan untuk lanjut, Bu? Ada sih. Tapi ya gini ya. Dan mungkin kan passion saya juga. Maksudnya sebagai politikus ya, sebagai bukan ini mungkin ya cukup di birokrat yang ya dinikmati. Ya begini aja kita sudah berat ya gitu. Apalagi masa politik. Kemudian bicara politik ya. Ini Bu Made, matur nuwun sangat, Bu. Sami-sami, Terima kasih Mas. sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai, Bu. Semoga sehat selalu Amin, dan amin. masalah-masalah yang ada di IE sekarang bisa sedikit demi sedikit diselesaikan. Amin, amin. Matur nuwun Bu Made. Sami-sami. Iya. J.